Wah gawat, IKN akan mangkrak. Abis tanpa awak dan tanpa Ariel akan dikembalikan ke Cina. Yang dulunya sempat dibangga-banggakan sekarang malah mangkrak. Kereta tanpa rel di IKN dikembalikan ke Cina. Apa karena IKN mangkrak? Guys, IKN itu dibangun dengan berusaha menggunakan teknologi terkini dan cerdas termasuk masalah transportasi. Contohnya aja, kemarin IKN datengin kereta tanpa rel buatan perusahaan Cina. Tapi akhirnya, kereta canggih ini dikembalikan ke negara asalnya. Kalau menurut Muhammad Ali Barawi, pejabat di otorita IKN, pengembalian kereta tanpa rel IKN ini karena nggak cocok dipakai di IKN. Ali juga jelasin, setelah teknologi kereta dikembangkan, akan ada diskusi lagi apakah ada proses impor lagi atau enggak. Bagi Ali, IKN bakal tetap berusaha dibangun sebagai kota cerdas. Kalau menurut kalian, pengembalian kereta tanpa rel ini karena IKN mangkrak, apa karena emang gak cocok di IKN? Masjid Negara IKN direncanakan bisa menggelar sholat Id perdana di IKN tahun ini. Tapi kita tahu itu semua rencana, anggaran dan alasan yang menentukan. Dan ternyata Masjid Negara IKN, ya IKN, ini kita nungguin, belum jadi. Ibarat pacaran lama, udah lamaran, udah sebar undangan, pas hari H, gedung resepsi yang disewa mendadak dipakai buat rapat undang-undang. Batal deh sholat Id perdana di IKN karena bangunan belum jadi dan beresiko. Jadi buat kalian yang kemarin maksa sholat Id di sana, jangan pakai kopiah ya, tapi pakai helm proyek. Kalau mau wudhu, tayamum aja, manfaatkan debu pembangunan daripada mubazir. Kalau bisa sekalian siapin sound system horeg, biar khotbah gak kalah sama suara mesin bor dan palu. Otorita IKN bilang masjid ini bakal rampung akhir 2025. Berarti tahun depan kemungkinan bisa dipakai. Kalau masih belum, ya beritanya bakal sama lagi. Cuma progresnya aja nambah mungkin jadi 75%. Belum kelar juga dong ya? Gak apa-apa, santai aja Pak, bangun masjidnya. Orang Indonesia sabar-sabar kok. Udah biasa nunggu janji-janji kampanye yang gak kesampaian. Nunggu harga sembako turun yang bikin habis kesabaran. Bahkan sabar nungguin promosi jabatan. Tapi ujung-ujungnya disikat teman, simpanan atasan. Masjid yang digadang-gadang akan menggantikan peran Masjid Istiqlal ini dibangun untuk 60.000 jemaah. Tapi untuk sementara jemaahnya masih dalam bentuk harapan. Lalu gimana nasib para pegawai otorita IKN dan pekerja proyek yang ada di sana? Tenang, jelang lebaran mereka bisa mudik dan work from anywhere alias kerja dari mana saja sejak 24 Maret lalu. Masuk kerja aja IKN sepi apalagi work from anywhere ya. Sepi IKN-nya, ramai beritanya. Bicara mudik, sejumlah ruas jalan tol IKN juga sudah dibuka secara fungsional sebagai jalur alternatif untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2025. Karena belum begitu ramai, jadi untuk saat ini belum ada liputan khusus kondisi arus lalu lintas mudik di tol IKN. Tapi jika nanti IKN sudah beroperasi penuh dan ramai, kemungkinan akan ada liputan khusus mudik dari IKN ke kota-kota sekitarnya. Pemirsa, kami laporkan langsung laporan mudik kali ini dari Simpang Bonus Sambal Terong Pedas, Bontang, Nusantara, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, dan sekitarnya. Terpantau kepedesan maksudnya. Kan tadi disingkat bonus sambal terong pedas ya. Tapi kita doakan aja semoga tahun depan sholat Id di IKN benar-benar bisa digelar dan IKN sudah beroperasi. Karena percuma masjidnya jadi, jemaahnya sepi, beritanya rame. IKN kehabisan anggaran, kok bisa proyek segede ini malah mandek? Katanya kota masa depan, tapi sekarang anggaran diblokir. Investor ragu, petinggi pada mundur. Ini proyek serius atau cuman wacana? Jadi DPR bilang anggaran IKN dianggap nggak mendesak, makanya diblokir. Padahal sebelumnya pemerintah semangat banget bangun ini. Terus investor juga mulai mikir 2 kali buat masuk. Udah gitu, petinggi otorita IKN pada cabut satu persatu. Ini proyek bakal lanjut atau malah jadi kota hantu? Menurut lu, harusnya IKN tetap dibangun atau lebih baik dibatalkan aja? Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Bukan hanya perihal pergantian pucuk pimpinan otorita IKN, namun juga terkait masalah pembiayaan.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Selasa 11 Juni lalu mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Pernyataan tersebut tentu berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Kendati belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan APBN. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah dengan bersumber dari APBN sebesar 89,4 triliun rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan 4,8 triliun rupiah APBN. Sementara di tahun 2023 sebesar 27 triliun rupiah dan 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah sebesar 72,3 triliun rupiah. Maka dari itu, diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan IKN akan... Video mengenai kondisi terkini Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam video yang diunggah akun Instagram @aquatriau 1945 official, itu tampak kondisi kawasan IKN yang tidak terawat dengan baik, bahkan seperti terabaikan. Bahkan dalam video itu terlihat jembatan taman di kawasan IKN dipenuhi dengan rumput ilalang. Hal ini tak pelak membuat masyarakat khawatir atas keberlanjutan proyek pembangunan IKN. Mungkinkah IKN jadi hutan lagi? Demikian keterangan video tersebut. Dikutip Senin, 13 Januari 2025, video itu pun dibanjiri kritikan netizen. Tak terurus sudah uang rakyat puluhan triliun, Mulyono Jokowi layak mempertanggungjawabkan. Komentar X Heri Kusnadi. Kebayang kalau biayanya digunakan untuk pendidikan anak Indonesia, sindir X Ian Triana. Banyak hal yang lebih penting daripada membangun IKN. Pajak dinaikkan untuk membangun IKN yang tidak bisa dinikmati rakyat. Untuk apa? Ujar lainnya. Hingga kini, pihak-pihak berwenang belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait video kondisi terkini Ibu Kota Nusantara IKN tersebut. Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS, Anthony Budiawan pernah menyebutkan satu persatu muncul pertanda proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan mangkrak jelang lengsernya Presiden Joko Widodo, Jokowi. Proyek IKN hampir dapat dipastikan mangkrak, dan Jokowi sudah melihat tanda-tandanya. Karena, menjelang lengser pada 20 Oktober yang akan datang, pembangunan kota Nusantara masih sangat jauh dari layak untuk menjadi sebuah kota, apalagi menjadi ibu kota, tutur Anthony Minggu. 6 Oktober 2024 silam. Menurutnya, wajar. Gawat, IKN terancam mangkrak. Masa depan pembangunan IKN kini banyak ketidakpastian. Seperti mundurnya Ketua dan Wakil Otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Serta minimnya investasi asing. Banyak yang memprediksi kalau proyek ambisius ini mungkin akan berakhir mangkrak. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang bahwa hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan inti belum selesai. Meski nggak ada investor, pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun dengan 89,4 triliun berasal dari APBN, 123,2 triliun dari BUMN dan sisanya dari KPBU. Sampai di sini, apa tanggapanmu nih? Coba komen di... Mengapa kereta di EKL dikembalikan ke Cina? Kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara akan dikembalikan ke Cina karena kereta ini tidak dapat beroperasi secara otomatis. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, tram buatan Tinggau ini memerlukan intervensi manual karena sistem kendali otomatis belum berfungsi optimal. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian bila kereta otonom atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dihentikan, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor kereta. Ia menuturkan, pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu, Autonomous Rail Transit ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diuji cobakan di EKN. Kereta tanpa awak atau tram otonom teknologi lebih lanjut.